Gaspol. Loh, ora laju. Tenaga nggak ada, los gas mati, cek CVT, kalau roller bermasalah diganti tidak apa-apa. Oke, di sini tenaganya nggak ada, los gas mati, suaranya kasar. Terus ini motor habis turun mesin. Ini yang udah diganti, filter udara, setang, final, connecting rod, hose clamp bekasnya ganti ya, silent, sama piston. Ini bekas piston, laker. Kita dengerin suaranya dulu. Saya tes jalan dulu. Ya, karena mesinnya hidup nih. Mati. Pokoknya nggak mau langsam lah intinya. Wah, gerimis bro. Oke, suaranya kasar sekali ya. Kalau lepas gas mati. Gas. Gaspol. Loh, ora laju. Walah, mentok 50 guys. Itu pun jalan agak turun ya. Kalau nanjak ya kayak apa ya. Ini gasnya harus ditahan. Kalau lepas gas mati. Nah, mati. Aduh, mati. Aduh, mati. Pol lari 50. Alah, motor ana tenagane belas iki. Loyo banget saudara-saudara. Gaspol iki guys. Gaspol melayu sengketnya abot banget. Ora iso nambah. Walah. Ini bukan soal CVT ya teman-teman. Ini soal engine mesin yang bermasalah. Jadi mesinnya kurang oke gitu. Ada settingan engine yang gak beres. Bentar, aku harus menyeberang yang mak-mak. Gluguk mati ya. Oke, kita akan mulai dari cek engine aja dulu nih. Soal CVT nggak kayak gini juga guys. Ini mesinnya mentok nih, putarannya di angka 50 aja. Dan masalah itu di area head engine. Rokokku tiba ya sit. Masalah mesin kepala mesin. Kita protol aja mesinnya, kita bongkar ulang nih. Ada yang nggak beres.
Cari top. Nggak salah ini topnya. Topnya di sini sih. Gigi noknya yang bermasalah. Kemplepet banget ya. Oke, paling tinggi. Ini kok garis ininya di sini loh. Maksud enggak? Oke. Harusnya kan lurus ini. Kurang berapa mata? 1 2 3 4 mata. Lu edan. Apa memang kayak gini? Top knocknya memang begitu. Iya kan, bok lagi model kayak begitu sih. Nah udah bongkar. Impact. Yuk, mata sok 10. Sejak kapan Yamaha pakai AHM? Bukan AHM. Bacanya apa ini? WHV. Nah, bacanya kayak gini. Dicoaki. Karena ini kalau enggak mentok ke dia, ke semburannya. Setangnya walah. Cek anggalan di panas. Baru bener ya dok? Iya. Mereknya apa? Oh dia. Tapi oblak banget. Tahan. Ini kan naik ke sini, nyembur berarti. Ya nggak bisa. Udah biarin. Intinya kan ini saluran oli nyembur. Cuma yang kekerkas ini bermasalah, nggak sampai. Ya belah lagi. Ntar kita nunggu aja dulu deh. Oke teman-teman, ini kan habis mesin ceritanya. Nah itu bekas-bekasnya. Cuman kalau ini pasti krukasnya bermasalah lagi nih. Kayak Honda Beat yang tadi siang, ya kan? Bandulnya bermasalah. Apa enggak? Untuk Yamaha saya lupa apa sistem mangkok apa sistem pompa ya. Tapi kalau pompa masuknya dari mana gitu kan. Ini sistemnya sama aja sih. Cuma ini stangnya udah kena lagi. Ini dari lihat ini aja udah kelihatan spasinya ini udah banyak banget. Terus kalau digetok pelan ini bunyi suara tak 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 gitu. Terus ini pistonnya udah nggak standar. Nah ini pistonnya pakai punyanya Honda KWN dan dia dari Vim produknya. Di sini nokenasnya labnya pakai PP punya. Di sini ada suara kasar. Nih suara kasarnya dari mana gitu kan? Kempletek motornya nggak mau lari, mentok 50. Ada yang nggak beres. Di apanya, di mana? Tadi kalau gigi noknya tadi kayak terlalu naik, tapi memang mungkin ukurannya segitu sih. Ini kan ada tandanya Ro. Jadi memang lurusnya ke sana. Ini kan titik off atas, titik off bawah. Nah dia lurus. Coba gigi noknya lihat. Jadi TOP-nya memang harus kayak gini loh. Udah benar ini. Kan itu ada titik senternya. Udah benar. Jadi ini kan penandanya nih. Gigi nok nggak salah. Tapi kenapa nggak mau lari motornya? Ini saya mau lanjut bongkarnya. Ini konfirmasinya. Ini sih kertasnya coba lihat sini. Nggak ada instruksi, suaranya halus. Instruksinya perform.
tenaga nggak ada, setiap los gas mati, cek CVT, kalau roller bermasalah diganti tidak apa-apa. Nah, ini kan nggak ada instruksi soal mesin yang perlu ganti-ganti, nggak ada di sini. Nah, terkait anggaran ya, terkait anggaran nih, sebelum saya bongkar total, Pak, Bu, Mas, Bang, kalau motor matic ganti krukas, ganti setang, itu mangkoknya jangan sampai rusak, itulah intinya gitu. Kalau mangkoknya rusak, nanti suplai oli ke setang itu kurang, umurnya nggak akan lama. Ini kayaknya belum lama, dan memang belum lama dari bengkel informasinya, bekasannya dibawain semua. Nah ini udah goyang lagi Pak. Loh itu goyang kanan kiri memang semua begitu. Iya saya paham, kalau goyang depan belakangnya itu kerasanya kalau diketuk, kan ada suara tadi teklek 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 teklek. Nah saya paham goyangan ini nggak sebanyak ini juga. Kalau sampai goyang sebanyak ini berarti tepiannya sudah aus ya, tepian dari setang itu sudah aus, makanya bisa goyang. Kalau nggak aus nggak goyang gitu loh, ya goyang dikit. Nah ini kalau dibongkar itu instruksinya gantinya sebandul, bandul set itu kalau mau awet gitu loh, bandul set. Kalau ganti setang lagi ya umurnya pendek lagi, nanti berapa hari juga goyang lagi. Kenapa? Kurang oli, mangkoknya bermasalah, mungkin begitu ya. Terus kemudian pistonnya Pak, ini kan kanibal ya, kanibal ini bikin timbul suara juga Pak. Jadi mending distandarin standar M3 lah ya. Beli buring di hasil, beli buring di hasil, pasang yang paket sama piston. Terus masalah tenaganya mentok nggak mau naik, bisa jadi masalah di kompresi, yang bermasalah bisa jadi di sistem injeksinya ya, sistem injektornya, bisa di TB nya, bisa di apanya gitu. Ini saya udah lihat sendiri. Oke, ini udah di over bos, ini udah di over bos. Nah kemudian ini klep dan bos klep ini bocor apa enggak, coba pasang. Tetapnya bener cuy, yang businya melompong ya bablas. Ini yang bikin motor nggak bisa langsam bisa juga. Terus masalah nok dekompresi, di sini kan ada nok dekompresi ya. Nah itu nok dekompresinya macet atau rusak, nggak bisa normal. Kita cek aja lah sekalian. Soalnya larinya mentok 50 bos, itu aja udah berat banget rasanya. Fittingannya baru tuh ya. Nah ini di sini pemasangan fittingannya jelek banget nih, kalian lihat. Nah ini fittingannya terlalu tinggi, kurang terbenam, dan ini kayak ngambang gitu teman-teman. Aduh, kalian model opo ini. Nah jadi di sini ada celah itu. Ada celah di sini, ada celah di sini. Jadi kayak tembus ke dalam gitu. Untung di sininya tebel. Nah, terus jadinya kayak gini. Ini terlalu tinggi, bro. Ini terlalu tinggi, kurang masuk blung itu. Dua-duanya pula tuh ngambang sak piting-pitingan nih. Ini harus diperbaiki ulang, ini dibleske kencang sih, kencang. Oke teman-teman, kronologi saya ulang buat kamu yang datang belakangan. Saya informasikan motor ini mengalami satu masalah di sebuah perjalanan di daerah tempat tinggal dia punya motor. Lalu dia itu masuk bengkel dan diperbaiki
tapi motornya suaranya kasar dan nggak ada tenaga. Si pemilik motor pun melayangkan komplain kepada bengkel yang menanganinya, kenapa motornya nggak bisa lari dan suaranya masih tetap kasar. Bengkelnya pun menjawab dengan senang hati dan penuh rasa gembira dengan ucapan itu masih masa in rain, jadi dipakai saja terlebih dahulu. Nanti kalau rainnya selesai, motor akan halus dengan sendirinya. Mendengar jawaban tersebut, si pemilik motor pun menuruti saja, dan makin hari motornya makin kasar. Kemudian setelah berjalan sekitar 2 bulanan, atau enggak 2 bulan, 1,5 bulan, si pemilik motor pun melakukan komplain ulang ke bengkel yang dimaksud, karena sudah dipakai agak lama, bukannya suaranya tambah halus tapi malah tambah kasar iki piye, dan divonis salah reyen. Jadi pemilik motor dianggap gagal reyen. Kalau mau dibenerin ya bayar lagi, soalnya si pemilik salah in rain. Begitu informasi yang saya dapatkan. Kemudian dia pun enggan untuk mengeluarkan biaya kembali pada motor M3 nya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan hidayah, buka YouTube, lihat channelnya si Bun. Lalu dia pun berinisiatif membawa sepeda motornya ke bengkelnya si Bun untuk diperbaiki, dan saya pun dikasih lihat nota jumlah biaya yang sudah dikeluarkan pasca perbaikan, yaitu sebesar Rp2.800.000 sudah dikeluarkan pada bengkel sebelumnya. Tentu hal ini sangat mengecewakan. Nah, saya sebagai bengkel menerima pelanggan atau konsumen, saya melakukan proses analisis terlebih dahulu. Apa penyebab motor ini suaranya kasar dan tidak bertenaga? Ada beberapa kemungkinan. Untuk suara kasar sudah bisa dipastikan suara noken as yang aus, suara setang yang berbunyi, suara seker yang tidak seharusnya ada di sini, sehingga banyak suara menjadi satu, akhirnya kempletek kemproyok. Lah, faktor motor nggak mau lari lebih dari 50, masalahnya bisa dari masalah nok itu sendiri, bisa juga dari masalah injeksinya. Nah, sekarang saya menyampaikan hal balik kepada si pemilik motor. Pak, Bu, Mas, Bang, Jeng, Dek, Kak, kalau motor ini mau normal, awet, ya dikembalikan ke standarnya M3 ya Pak ya. Untuk headnya itu terserah Bapak, mau pakai head itu aja tapi disesuaikan, atau mau beli head yang baru, karena headnya itu sudah diubah-ubah. Satu yang dirubah adalah sudut squeeze-nya, kemudian dudukan fittingannya sudah terlalu tinggi. Kemudian berikutnya itu sudah ada slap atau proses pengurangan daging pada bagian head. Maka jika menggunakan piston standar akan berpotensi bertabrakan dengan klep, ya, akan bertabrakan dengan klep. Kalau disuruh diakali saja head itu ya bisa. Kami harus melakukan proses pengukuran secara manual karena tidak ada rumus panduan pada unit yang sudah mengalami perubahan. Jadi akan sangat makan waktu dan itu juga butuh biaya ekstra. Sekali lagi, untuk ngakalin das bodol itu biayanya ekstra, begitu. Dan ini kalau ditangani di kita, saran saya bandul ganti 1 set Pak, bandul krukas set. Itu kalau mau awet loh ya. Kalau ini cuma ganti setang, nggak akan lebih dari 4 bulan, pasti bunyi lagi karena krukasnya pasti bermasalah. Yang kedua, beli buring yang dihasil saja Pak, 1 paket original kalau bisa. Kalaupun tidak, belilah buring set KW tapi yang berkualitas Pak. Itu kayak gitu, nanti dipasang. Masalah head ya bisa diproses, diperbaiki, disesuaikan, tapi makan waktu dan biayanya ekstra, begitu. Kalau dihitung-hitung nanti totalan habis, umpama nih setang ganti lagi, ganti setangnya tok, ya kan, belah tengah. Terus buring piston diganti dengan yang standarnya, tapi buringnya tetap pakai itu, kan harus overbus, harus menyesuaikan ulang bubut dan bubut. Kemudian area klep, area head itu distandarkan lagi, copot lagi itu fittingannya, kalau enggak dibubut dan dibubut.
begono. Kalau noken as itu nggak bisa ditolong ya Pak, karena sudah haus. Paling tidak diganti. Di slap bisa, tapi suaranya yo tetap kasar, kasar. Jadi sebaiknya noken as diganti. Oke teman-teman pemirsa, ini Mio M3 nya sudah kita rakit dan ini proses pemasangan jok. Nanti kita tes suaranya seperti apa, apakah masih kasar atau sembuh total. Oke, nomor antriannya kita pindahkan ke nomor motor berikutnya. Baut tuh. Oke, nggak ada kedipan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya arep piye iki? Nah, kan gasnya telat. Oke, sudah bunyi teman-teman. Motornya tinggal nyeting angin-anginnya saja. Terlalu rendah gasnya. Langsamnya agak susah. Oke, ini TPS-nya terlalu rendah teman-teman, 14 soalnya, jadi stasionernya terlalu rendah juga. Kalau TPS-nya di 17 pas ini, setting udaranya sudah, tapi ini udah bisa bunyi stabil. Itu suara injektor, suara mesinnya wis halus guys. Ini inrayon ya, pertama kali di bawah. Oke, headsoundnya nyala stabil, kita lari di kecepatan 30. Biarkan oli menyebar terlebih dahulu ya teman-teman, biar olinya ini memenuhi ke seluruh ruangan mesin. Kita lari 40 km per jam. Kita lepas gas, mati apa enggak? Masih hidup guys, cuma terlalu kecil. Ini TPS-nya naikin aja 2 angka lagi. Nah, kalau di 14 terlalu kecil, tapi ya hidup. Oke, saya rasa oli sudah menyebar. Lari 60 km per jam. Delapan 80 km per jam. Tikungan.
Oke, nggak mati ya, masih hidup, cukup stabil.